Halo, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, saya Novel Absen 21 dari kelas 10 IPS 5. Hari ini saya akan mempresentasikan reproduksi Paramecium caudatum baik secara seksual maupun aseksual. Sebelum saya akan memberitahu cara reproduksi Paramecium caudatum baik secara seksual maupun aseksual, saya akan memberitahu apa itu Paramecium caudatum. Paramecium caudatum merupakan protozoa yang biasa hidup di rawa, sawah, dan tempat-tempat berair yang banyak mengandung bahan organik. Bentuk tubuh ciliata adalah oval, tidak berubah-ubah, memiliki dua inti sel yaitu makronukleus dan mikronukleus. Bentuk selnya seperti sandal. Paramecium caudatum dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual. Tahapan konjugasi pada Paramecium caudatum. Pertama, dua paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. 2. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. 3. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. 4. 8 mikronukleus yang terbentuk 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleusnya lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid, selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian, satu mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Tahapan pembelahan binar pada Paramecium caudatum. Sel Paramecium terdiri dari dua inti sel yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. Inti yang lebih kecil bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada Paramecium. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi 2 sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawan, maka nukleus yang lebih besar juga terbelah menjadi 2 secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuk. Kemudian setelah itu, membelah secara melintang di tengah dan 2 vakuolo-kontraktil mulai terbentuk. Hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah 2 sel anakan Paramecium yang serupa dan masing-masing sel memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Ya, segini saja video kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan, dan see you next time.